Dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan sinkronisasi dan audit data pangan untuk menjadi acuan pengambilan kebijakan sehingga kebijakan yang dilahirkan dapat tepat sasaran. Komisi 4 DPR RI mengkritisi keputusan pemerintah terkait impor beras sebanyak 2 juta ton. Pengambilan keputusan ini dinilai tidak didasarkan pada data pangan yang tersinkronisasi. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Ermarini meminta pemerintah bijak dalam mengambil keputusan terkait impor beras yang mencapai 2 juta ton. Pengambilan kebijakan impor seharusnya didasarkan pada data yang valid dan tersinkronisasi di lintas kementerian lembaga. Untuk itu, Anggia meminta pemerintah melakukan sinkronisasi dan audit data pangan untuk menjadi acuan pengambilan kebijakan sehingga kebijakan yang dilahirkan tepat sasaran. Dari yang sudah dilakukan oleh Bulog, penyerapannya udah maksimal atau belum? Kita tanya ke Bappenas bilang belum. Loh, tapi kenapa punya kebijakan untuk impor? Karena di lapangan memang nggak ada, bahasanya begitu. Beberapa waktu yang lalu, kebetulan saya kunspik juga di Jombang, memang nggak ada barang, nggak ada beras juga. Tapi kalau ini kan ada nih, ini memang beras impor juga, tidak hanya beras dari masyarakat. Jadi harus ada sinkronisasi atau audit lah ya, audit data. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Suhardi Duka menyayangkan sikap Badan Pangan Nasional atau Bappenas yang dinilai kurang berpihak kepada petani, khususnya dalam hal penentuan harga komoditas pangan. Untuk itu, Bappenas diminta memberikan kebijakan yang tidak menekan petani dan tidak menyebabkan inflasi dari sektor pangan. Katakanlah menetapkan harga gabah 4.200. Di tengah harga gabah 5.800 sampai dengan 6.000. Satu minggu kemudian dirubah menjadi 5.500. Tapi harga pasarnya gabah kan sudah 6.000. Ini bukan membantu petani, tapi ingin menekan petani. Saya minta kepada Badan Pangan Nasional untuk memperbaiki cara berpikirnya, karena dia adalah harapan petani kita. Dari Jawa Barat, Maria Hosiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, guna menjamin arus mudik serta arus balik pada Lebaran tahun 2023 ini berjalan dengan baik, Komisi 6 DPR RI meminta seluruh stakeholder terkait untuk meningkatkan koordinasi. Komisi 6 DPR RI meminta BUMN Transportasi untuk saling berkoordinasi agar lebih siap melayani pemudik dalam rangka menghadapi arus mudik Lebaran tahun 2023. Komisi 6 menyoroti sejumlah catatan yang perlu mendapatkan perhatian serius, mulai dari kesiapan infrastruktur, ketersediaan BBM, hingga pelayanan kepada pemudik. Anggota Komisi 6 DPR RI Intan Fauzi menyebut, seluruh stakeholder terkait perlu meningkatkan koordinasi jelang arus mudik tahun ini. Hal itu penting dilakukan agar arus mudik maupun arus balik dapat berjalan lancar, sehingga pemudik dapat kembali ke kampung halaman dengan aman dan nyaman. Eskalasi penumpang jelang Lebaran H-4 dan H+4 itu tentu perlu perhatian yang sangat khusus. Karena kita harus betul-betul siapkan, jangan dari tahun ke tahun, kemudian misalnya ada kecelakaan karena hal-hal yang tidak diinginkan. Tentu tidak bisa hanya artinya perusahaan transportasi BUMN saja, karena memang stakeholdernya banyak, ada dari Kementerian Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, hubungan darat, dan tentu juga berkoordinasi dengan Pemda dalam hal ini Dishub, tapi mereka sudah melakukan koordinasi tersebut. Pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada akhir 2022 lalu dinilai berdampak signifikan terhadap lonjakan antusiasme pemudik. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik tahun ini diprediksi naik sekitar 14,2% dibanding tahun sebelumnya atau sekitar 85 juta orang. Mobilitas masyarakat selama mudik Lebaran diperkirakan mencapai 123,8 juta jiwa. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI meminta para pengusaha untuk mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan terkait tunjangan hari raya atau THR. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Pemirsa, DPR RI berharap pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian THR yang wajib diberikan oleh para pelaku usaha supaya berjalan sesuai dengan aturan. Komisi 9 DPR RI meminta para pengusaha untuk mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan terkait tunjangan hari raya atau THR. Para pelaku usaha diminta memberikan THR yang layak dan sesuai pada para pekerja dan buruh. Jelang Hari Raya Idul Fitri 2023, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menerbitkan surat edaran tentang pemberian THR bagi pekerja dan buruh perusahaan. Dalam SE tersebut diatur pengusaha harus membayarkan THR secara penuh dan diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya. Anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska menyebut pengusaha harus menyadari bahwa THR adalah hak karyawan yang wajib diberikan oleh para pelaku usaha dengan tepat waktu dan tepat jumlah. Lebih lanjut, pemerintah diminta melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian THR agar dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dari segi aturan kan udah bagus nih. Cuman dari segi pelaksanaannya saya kira perlu himbauan dan perlu kesadaran dari pengusaha-pengusaha kita agar memberikan perhatian terhadap peraturan ini dan melaksanakannya dengan tepat waktu, tepat jumlah dan tentu juga tidak dicicil sehingga Lebaran yang kali ini kita mulai merdeka, tidak lagi pakai masker, tidak lagi jaga jarak, betul-betul ada manfaatnya. Saya kira THR sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh semua pekerja dan semua kita. THR harus diberikan bukan hanya kepada karyawan tetap, melainkan juga kepada karyawan yang status PKWT dan PKWTT. Jika tidak, pemerintah akan memberikan berbagai sanksi, mulai dari sanksi administratif hingga pembekuan kegiatan usaha. Ken dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI menilai Badan Pangan Nasional atau Bappenas perlu menjembatani komunikasi lintas kementerian dan lembaga guna menyelesaikan permasalahan ketidaksinkronan data pangan yang terjadi selama ini. Komisi 4 DPR RI mendorong kolaborasi serta kerjasama antar kementerian dan lembaga untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan selama Ramadan dan jelang Hari Raya Idul Fitri 2023. Anggota Komisi 4 DPR RI, Khalid, menyebut Badan Pangan Nasional atau Bappenas diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi serta kerjasama yang baik di lintas kementerian dan lembaga untuk dapat menjamin stabilitas stok dan harga pangan,
terutama selama Ramadan dan menjelang Lebaran tahun ini. Pasalnya, hingga kini, permasalahan ketidaksinkronan data masih menjadi masalah tata kelola pangan di Indonesia, sehingga pasokan dan penetapan harga seringkali merugikan masyarakat dan petani. Untuk itu, Bappenas diharapkan dapat menjembatani komunikasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya dengan Kementerian Pertanian. Makanya kan tidak sinkronnya data, kemudian tidak sinkronnya penetapan harga. Ini kan akibat komunikasi yang tidak terbangun dengan baik antara kementerian dengan Badan Pangan Nasional. Maka kita kemarin meminta Badan Pangan Nasional agar mampu melakukan koordinasi komunikasi yang baik dengan semua kemitraan, sehingga tujuannya hanya satu, Indonesia bagaimana menjadi negara yang berdaulat pangan. Namun harapan kita yang sedang kita kerja, kita berusaha dan kita berdoa, cita-cita kita bersama agar Indonesia menjadi negara yang berdaulat pangan segera terwujud dan segera nyata. Jangan lagi berretorika. Sinkronisasi data pangan di lintas kementerian lembaga mulai dari data ketersediaan komoditas pangan hingga kebijakan penentuan harga disebut perlu diperbaiki agar permasalahan kelangkaan dan melonjaknya harga berbagai komoditas pangan tidak terus terulang, serta kedaulatan pangan Indonesia dapat segera terwujud. Halim dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke Komisi 5 pemirsa yang berharap para operator transportasi, terutama maskapai penerbangan, dapat mematuhi aturan pemerintah dalam menjual tiket sesuai dengan tarif ambang batas yang telah ditentukan supaya tidak memberatkan masyarakat. Jelang mudik Lebaran tahun 2023, Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan dan seluruh penyelenggara mudik Lebaran untuk meningkatkan pengawasan terhadap penentuan tarif seluruh moda transportasi mudik. Anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bacokadi meminta tarif berbagai moda transportasi mudik Lebaran baik darat, laut maupun udara tidak naik signifikan dan memberatkan masyarakat. Hamka meminta para operator transportasi, terutama maskapai penerbangan untuk mematuhi aturan pemerintah dan menjual tiket dengan tarif yang sesuai dengan batas atas dan batas bawah yang telah ditentukan. Saya berharap tidak terjadi kenaikan yang signifikan. Saya ambil contoh misalnya tiket pesawat terbang, itu seluruh operator, seluruh maskapai, saya himbau untuk mematuhi edaran dan ketentuan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, adanya batas atas dan batas bawah. Masih bisa ditoleransi kalau tiket itu masih menyentuh batas atas. Hanya saja kalau lewat dari batas atas, itu berarti melanggar semua apa yang ditentukan oleh pemerintah. Lebih lanjut, anggota Komisi 5 Irina Yusiana Roba Putri meminta pemerintah menyiapkan solusi untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, misalnya dengan menambah armada transportasi. Irina juga berharap pemerintah dapat menekan harga yang dinilai masih mahal dan mencermati secara rinci besaran yang ideal, sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi para pemudik. Apakah itu penambahan armada yang tentu armadanya harus aman dan nyaman gitu. Sehingga kalau saya yakin penambahan armada sesuai dengan demand ini bisa menekan harga dan pastinya menyediakan kebutuhan masyarakat untuk mudik. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, dicabutnya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA menjadi mimpi buruk yang menyebabkan pupusnya harapan pemuda bangsa. Seluruh pihak menyayangkan dunia olahraga masih saja dicampur adukan dengan urusan politik. Dan informasinya tentunya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD,
menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di TVR 09. Dicabutnya Indonesia sebagai tuan rumah dalam perhelatan Piala Dunia U20 2023 masih menimbulkan banyak pertanyaan. DPR RI berharap pemerintah mengambil pelajaran penting dari peristiwa ini terkait aturan dalam pergaulan internasional. Untuk itu diperlukan langkah antisipatif guna menghindari dampak negatif dari pembatalan tersebut. Nah pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Mewakili para pemain timnas U20 memohon diperjuangkan, semoga masih bisa diperjuangkan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Kita para pemain juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berlatih, untuk menunjukkan bakat yang kita punya di Indonesia ini. Tapi ya kita kan udah dengar isu tentang itu, jadi mohon diperjuangkan semuanya Bapak. Kami percaya bahwa Bapak bisa memperjuangkan kita. Semoga berhasil ya Pak. Pupus sudah harapan para pemuda bangsa. Mimpi buruk itu menjadi nyata. Status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 dicabut FIFA. Seperti kabar duka, pemain timnas Indonesia merana. Bayangan indah skuad Garuda Muda U20 main di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam ajang Piala Dunia U20 seketika musnah. Ibarat putus cinta, hati seluruh pemain terbelah dua. Dicabutnya Indonesia sebagai tuan rumah dalam perhelatan Piala Dunia U20 2023 masih menimbulkan banyak pertanyaan. Salah satunya adalah apakah Indonesia akan mendapat sanksi dari FIFA? Kemungkinan terburuknya segudang sanksi bisa saja didapatkan Indonesia jika tidak ada upaya ekstra serius dari PSSI maupun pemerintah untuk mencegahnya. Kalau kita bicara norma, sangat kemungkinan besar kita kena sanksi. Dan itu kita berat karena kita nggak bisa main di level apapun ya. Timnas kita semua level nggak bisa main dengan negara manapun. Kalau sampai jatuh sanksi dalam waktu dekat, kita nggak bisa main tuh Mei di SEA Games. Lalu Piala Asia tahun depan kalau belum dicabut juga belum bisa main. Lalu klub-klub kita kalau juara juga nggak bisa melangkah ke level yang lebih tinggi. Piala AFC atau Champion Asia nggak bisa. Jadi itu yang dibilang sebagai terkucilkan tuh ya itu. Gagalnya perhelatan bergengsi Piala Dunia U20 di Indonesia
harus menjadi pelajaran penting pemerintah untuk cermat dan konsisten melihat aturan terkait komitmen jangka panjang dalam pergaulan internasional. Harus ada langkah perbaikan bersama dan menyeluruh agar Indonesia kembali dipercaya untuk menghelat event-event bergengsi yang melibatkan berbagai negara di dunia. Jadi kami kecewa, sedih, dan tentu saja berharap tetap bisa melaksanakan event-event internasional bukan hanya olahraga dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia siap menyelenggarakan ajang-ajang internasional seperti itu. Hanya yang kami minta sebelum melaksanakan hal tersebut agar kemudian ditindaklanjuti atau dilihat dahulu apakah ada aturan-aturan yang kemudian nanti tidak bisa dilaksanakan di Indonesia. Jadi jangan sampai aturan itu kemudian bertolak belakang dengan pelaksanaan atau event-event yang akan dilaksanakan. Perlu adanya antisipasi agar tidak terjadi dampak negatif akibat pembatalan tersebut. Untuk itu, pemerintah dan DPR berencana mengevaluasi peraturan Menteri Luar Negeri karena ada aturan yang dinilai bisa membuat Indonesia sulit menghelat agenda olahraga internasional. Masalah utamanya memang kalau menurut saya adalah sikap kita sendiri gitu. Jadi kalau dari sisi legislasi ya selalu diterjemahkannya double standar seperti itu, maka resiko dan reputasi negara kita sebagai negara yang tidak berkomitmen itu susah untuk dipulihkan. Saya coba kontak Ketua Komisi 1 juga kan, Kakak Mutia, mungkin nggak sih peraturan Menteri Luar Negeri itu kita cabut? Ya, sebetulnya mungkin aja, namanya peraturan kan sebetulnya melarang tuh peraturan Menteri. Ini harus dicari jalan atau solusi yang lebih mendasar gitu loh, dalam kaitan dengan kesertaan Israel dalam berbagai event, karena pasti ini tidak bisa kita hindari. Seluruh rakyat Indonesia tentu tak habis pikir. Dunia olahraga masih saja dicampur adukan dengan urusan politik yang akhirnya memberi dampak buruk terhadap olahraga dan kiprah timnas di event internasional. Hal tersebut tentunya sangat mengancam reputasi Indonesia di mata dunia luar yang boleh jadi sulit untuk dipulihkan. Kini, kondisi masa depan sepak bola Indonesia yang terancam sanksi FIFA harus menjadi perhatian. Kerja keras dan komitmen pemerintah dalam mengantisipasi dampak negatif dari pembatalan Piala Dunia U20 sangat dinanti seluruh insan sepak bola tanah air. Nah pemirsa, pagi ini kami akan ajak pemirsa nih untuk jalan-jalan sedikit ke Provinsi Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah ini ada salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Demak yang merupakan salah satu kota para wali, tentunya yang berada di Jawa Tengah. Nah Elisa, di sana juga terdapat masjid tua yang menjadi saksi penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Wah ini relate sekali dengan kita yang sedang menjalankan ibadah puasa ya Alfat ya. Nah namun masjid apakah yang dimaksud oleh Alfat pemirsa? Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di TVR 09. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen
mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Yap, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya Elisa dan juga pemirsa, kalau kita tadi sudah ngomongin sedikit terkait dengan masjid tua yang ada di Kabupaten Demak, ini bernama Masjid Agung Demak pemirsa, yang merupakan pusaka tanah Jawa yang dibangun oleh Wali Songo sebagai pusat kerajaan Islam pertama di Jawa Tengah dan juga tempat para ulama menyebarkan ajaran Islam. Nah betul sekali, karena merupakan tempat yang bersejarah tentunya Alfat ya. Ini mengiringi perkembangan Islam di tanah Jawa pemirsa, seiring tentunya berdirinya Kerajaan Demak pada akhir abad ke-15 setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Tanpa berlama-lama pemirsa, berikut liputan lengkapnya dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Assalamualaikum pemirsa TVR Parlemen. Kali ini pemirsa kami ajak berwisata religi ke salah satu peninggalan penting dalam persebaran agama Islam di tanah Jawa yang terletak di Kota Parawali, Kota Demak. Demak merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Kota yang menjadi cikal bakal Islam di Jawa ini meninggalkan sejarah dan ingatan religius yang layak dikenang bagi generasi masa kini. Salah satunya yang paling terkenal adalah Masjid Agung Demak. Masjid ini masuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Lokasi Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid ini tak sulit untuk ditemukan. Lokasinya berada tepat di alun-alun dan pusat keramaian Kota Demak. Masjid yang merupakan masjid kuno ini dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak yang dibantu oleh para Wali Songo pada abad ke-15 Masehi. Bukti pembangunannya tercatat dalam pintu masjid yang dibuat oleh Ki Ageng Selo, yang ditulis dalam prasasti Candra Sengkala yang berbunyi Nogomulat Sari Rawani, yang bermakna tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Menurut cerita, Masjid Agung Demak dahulunya adalah tempat berkumpulnya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Karena itulah, kini Demak mendapat sebutan sebagai Kota Wali. Wali merupakan sebutan bagi orang suci dalam agama Islam dan dalam tradisi Jawa dikenal dengan sebutan Wali Songo atau 9 wali. Wali Songo merupakan penyebar agama Islam di Jawa yang mampu mengajarkan agama Islam dengan menggunakan cara-cara yang damai, bahkan secara kebudayaan. Berkat cara Wali Songo menyebarkan agama Islam inilah kini mayoritas penduduk Jawa menganut agama Islam. Kita lihat yuk dari sisi arsitektur Masjid Agung Demak ini. Meskipun dibangun sekitar 5 abad yang lalu, desain dan arsitektur Masjid Agung Demak terlihat sangat indah dan menawan. Desain Masjid Agung Demak syarat dengan simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas dan penuh makna. Atap masjid berbentuk limas yang bersusun 3 merupakan gambaran akidah Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. 4 tiang utama di dalam masjid yang disebut Soko Tatal atau Soko Guru yang dibuat langsung oleh para Wali Songo. Sementara pintu Masjid Agung Demak yang dikenal dengan nama Pintu Bledek dianggap mampu menahan petir. Bagian teras masjid juga ditopang oleh 8 buah tiang yang disebut dengan Saka Majapahit. Alhamdulillah pemirsa TVR Parlemen, kali ini pemirsa sudah paham kan akan nilai historis dari Masjid Demak? Masjid Agung Demak merupakan peninggalan penting bagi perkembangan Islam di Jawa, bahkan di Indonesia.
Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Senin 10 April 2023. Ya pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada Komisi 6 yang mengadakan rapat dengar pendapat dengan PT Pelni, PT Jasa Marga, PT Angkasa Pura I, PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, Airnav, dan juga untuk membahas persiapan mudik. Lalu dilanjutkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 2 akan melakukan rapat kerja dengan Menteri ATR BPN yang membahas permasalahan pertanahan tindak lanjut hasil kunjungan kerja panja pengawasan. Juga masih ada rapat yang akan diadakan di DPR RI pemirsa yang tentunya dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba juga rekan saya Syalfat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Mari sambut Ramadan